resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI Senin kemarin. Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan. Beberapa pasal memberikan dampak kepada lingkungan dan pekerja. Meskipun Undang-Undang Ciptaker telah disahkan DPR RI, namun sejumlah protes yang menolak undang-undang masih terus bergema. Beberapa di antaranya disuarakan oleh protes kaum buruh di sejumlah daerah. Dalam Undang-Undang Ciptaker, terdapat pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang direvisi di Undang-Undang Ciptaker adalah pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan pasal pertanggungjawaban mutlak. Pasal 88 ini berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sementara dalam draft RUU Cipta Kerja, pasal itu diubah menjadi setiap orang yang tindakannya, usaha dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Untuk diketahui, pasal 88 Undang-Undang PPLH ini digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK saat ini setidaknya mengantongi putusan pengadilan dengan nilai ganti rugi hingga 18 triliun rupiah dari pembakaran atau pengerusakan hutan. Meskipun belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. Tim Liputan Berita 1. Dampak Undang-Undang Ciptaker bagi lingkungan. Itulah topik dialog kita pagi hari ini. Perubahan pasal 88 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat setempat. Sebab terjadi pergeseran ancaman bagi pengrusak lingkungan sebagaimana tertuang dalam pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bambang Hendro Yodo. Terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama kami dan pemirsa. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Baik, langsung saja saya ke Pak Bambang. Ini terkait dengan revisi pasal 88 dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Ini sebenarnya kalau dilihat dampak yang luasnya ini apa sebenarnya Pak? Selamat pagi pemirsa seluruhnya. Jadi ketika melihat pasal 88, tentunya kita harus melihat secara utuh bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini disiapkan oleh pemerintah. Yang pasti prinsip-prinsip lingkungan hidup, termasuk dampaknya itu menjadi perhatian besar, dan apalagi semua kegiatan usaha yang berdampak kepada lingkungan. Jadi ketika rumusan ini dibahas dengan DPR, ini juga termasuk yang sangat prinsip pembahasannya. Secara analisis empirikal, memang kebakaran hutan dan lahan itulah yang menjadi isu yang dibahas, dan bagaimana RUU Cipta Kerja ini mampu menunjukkan bahwa seluruh kegiatan usaha yang mengakibatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan berdampak lingkungan itu betul-betul sanksinya tetap harus dikenakan pidana. Dikarenakan kegiatan usaha itu telah mengakibatkan bukti adanya kerusakan, pencemaran, dan bahkan termasuk kebakaran hutan dan lahan ini. Dan ini kalau sudah berdampak kepada jiwa manusia, itu sanksinya pasti pidana.
Dalam kaitan dengan pasal 88, sebenarnya pemerintah memasukkan pasal ini sudah dalam satu kesatuan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Boleh saya sedikit sampaikan tentang bagaimana bisnis proses dari sebuah perizinan berusaha yang sebelumnya dinamakan izin usaha, dan ini memang termasuk para pelaku usaha di bidang LHK. Lebih tepat lagi, para pelaku usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Lebih tepat lagi, usaha-usaha di bidang perkebunan ataupun kehutanan. Ini menjadi empirical problem yang kita kuatkan, bagaimana pemerintah menegakkan sanksi atau penegakan hukum tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum dengan mendekatkan tentunya kepada sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam kaitan dengan itu, ketika usaha akan dilakukan oleh pelaku usaha, itu memang dalam bisnis proses persetujuan lingkungan ini untuk kami sosialisasikan kepada seluruh pemirsa, bahwa yang namanya prinsip-prinsip lingkungan hidup di Undang-Undang 32 2009, pasal 22 dan 23 yang terkait dengan AMDAL itu tidak dicabut karena ini prinsip dari LH. Jadi kekuatan mendasar adalah AMDAL yang harus disiapkan oleh pemrakarsa atas usulan kegiatan usaha, dan pemerintah di sini menunjukkan suatu prosedur perizinan yang satu kesatuan komando. Makanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dimaksud pemerintah pusat adalah yang terhormat Bapak Presiden yang menjadi penanggung jawab NSPK, sehingga dalam kaitan dengan menapis pasal 8 itu harus dilihat secara utuh bahwa dalam AMDAL setelah dilakukan uji kelayakan teknis oleh lembaga uji kelayakan teknis yang dibentuk oleh Menteri LHK, dan ini menjadikan NSPK untuk seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Menteri, Gubernur, dan Bupati dalam kaitan dengan AMDAL. Inilah tapisan yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha, karena setelah uji kelayakan teknis dilakukan akan dapat disetujui atau tidaknya AMDAL, dan keluarlah yang namanya persetujuan lingkungan. Di situ ada keputusan kelayakan lingkungan yang mana di dalamnya ada RKL, RPL yang sering kita dengar. RKL, RPL itulah yang menjadi dasar untuk dimasukkan dalam perizinan berusaha atau izin usaha. Sebelumnya memang izin lingkungan diintegrasikan kepada perizinan berusaha. Disinilah awal dari pelaku usaha ketika melanggar dari apa yang sudah diminta oleh pemerintah untuk dilakukan kewajiban dari hasil AMDAL tadi, karena ini berdampak penting dan beresiko tinggi, itu jelas di dalamnya ada butir yang jelas pasti tidak boleh melakukan pembakaran. Oke. Dan di sini ketika pelaksanaan usaha berjalan, mereka akan diawasi. Jadi setelah perizinan berusaha, masuklah pengawasan oleh aparat penegak hukum, pengawas lingkungan atau PPNS, dan dijadikan dasar untuk proses penegakan hukum. Jadi kaitan dengan pasal 88 ini sebenarnya sama sekali tidak dihilangkan. Karena ketika seorang pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perkebunan misalnya, ternyata di lapangan itu terbukti melanggar ketentuan dan terbukti baik fisik apalagi material mengakibatkan orang meninggal, itu pasti ketentuan pidana dan akan diikuti dengan sanksi-sanksi yang lain. Jadi secara prinsip dulu bahwa tidak bisa kita melihat hanya satu pasal, tapi keutuhan ini akan dilihat pada pasal administrasi dan pasal penegakan sanksi pidana, yang mana ada norma-norma larangan yang sudah tertuang di dalam
pasal-pasal di Undang-Undang 32. Jadi itu kira-kira secara cepat bisnis proses dalam sebuah Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan persetujuan lingkungan berbasis risiko dan kegiatan usaha yang berdampak kebakaran ini betul-betul beresiko tinggi dan berdampak penting. Ya. Jadi tetap pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Baik, Pak Bambang, ini memang dikatakan ada sebenarnya sanksi pidana korporasi, tapi kemudian ada yang mengatakan ini adanya pelemahan AMDAL, dikatakan seperti itu. Padahal walaupun kita lihat sebelumnya AMDAL aja ada, tapi kerusakan hutan aja masih tetap berlangsung. Bagaimana saat ini ketika AMDAL dilemahkan, dan ada beberapa tadi yang cukup menarik Anda katakan terkait dengan izin usaha. Ini memang menjadi beberapa poin krusial yang memang banyak dipertanyakan, yaitu terkait dengan penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, serta terkait dengan pengurangan pertanggungjawaban mutlak setelah pidana korporasi, dan serta perpanjangan masa waktu perizinan berbasis lahan. Ini adalah poin-poin yang dipertanyakan sebenarnya Pak dari Undang-Undang Ciptaker terhadap lingkungan. Nah, ini tanggapan Anda terkait dengan hal itu seperti apa? Ya, yang saya katakan tadi, pasal 22 dan pasal 23. Di Undang-Undang 32 ini prinsip dokumen lingkungan antara lain AMDAL. Dan itu usaha yang berdampak penting, berisiko tinggi. Tadi contohnya karhutla. Dalam kaitan dengan pelemahan AMDAL, menurut saya ketika pasal ini dipegang, itu tidak bisa lagi para pelaku usaha melepaskan diri dari usaha yang dikatakan dalam dokumen AMDAL ini, disetujui oleh pemerintah dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan dikuatkan dalam dokumen RKL-RPL dan wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Kekuatannya besarnya sebenarnya dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Semua yang sekarang sudah terjadi pun kuncinya di situ. Bagaimana Undang-Undang 32 LH ini menguatkan aspek pengawasan dan penegakan hukum yang tentunya pemerintah tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penegakan sanksi. Jadi yang saya katakan tadi, AMDAL tidak ada yang dilemahkan. AMDAL justru dikuatkan dalam suatu dokumen lingkungan yang harus disetujui oleh pemerintah, dan ketika dilanggar, itu sanksi pidananya di depan mata yang jelas terlihat adanya bukti-bukti di lapangan yang memang mereka membakar hutan dan lahan. Jadi AMDAL tetap menjadi tapisan, dan itulah yang disebut dokumen lingkungan, karena perizinan berusaha ini sudah risk-based approach, pendekatan berbasis risiko. Jadi yang sudah berisiko tinggi, itu berarti AMDAL-nya menjadi perhatian, dan pesan-pesan lingkungan yang tertuang dari dokumen AMDAL akan dijadikan sarana penegakan hukum yang dilakukan. Jadi seluruhnya itu sudah kita satukan dalam tahapan-tahapan yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sekali lagi, AMDAL sampai hari ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikuatkan justru, dan bahkan dikendalikan oleh publik. Karena yang namanya AMDAL justru dengan adanya lembaga uji kelayakan teknis penilaian AMDAL yang dibentuk oleh pemerintah dengan NSPK yang jelas, itu semua menjadi dasar para petugas-petugas yang bersertifikat dalam menilai AMDAL, dijadikan pesan moral untuk lingkungan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jadi pemerintah berkeyakinan semua usaha yang berdampak penting dan berisiko tinggi itu justru akan menjadi kekuatan yang mendasar, dan perizinan berusahanya itu tetap didasarkan atas prinsip-prinsip konstitusional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu kira-kira. Baik, Pak Bambang, ini tadi Anda katakan bahwa AMDAL ini dikuatkan oleh publik, tapi sementara masyarakat pun tidak dapat lagi mengajukan keberatannya terhadap dokumen AMDAL ini. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda, Pak Bambang dan pemirsa, tetaplah bersama kami.